Oke, kita akan berjumpa lagi dalam pembahasan materi fisika. Kali ini kita tiba pada materi gerak melingkar, ya. Oke, gerak melingkar. Pengertian gerak melingkar itu adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Kemudian gerak melingkar itu selalu berhubungan dengan perpindahan sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Jadi ini kalau gerak melingkar seperti ini ya, gerak melingkar. Kemudian ini ini adalah kecepatan liniernya ya. Nah, sedangkan ini adalah kecepatan sudut ya. Ini kemudian sudutnya itu biasanya kalau sudutnya ini ya, oke. Kalau percepatan sudut jelas dia A ya. Kemudian gerak melingkar dapat dibedakan menjadi dua jenis atas keseragaman kecepatan sudutnya, yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Perpindahan sudut dari gerak melingkar itu arahnya berlawanan dengan jarum jam, itu bertanda positif. Bila searah dengan jarum jam itu bertanda negatif. Kecepatan sudut rata-rata didefinisikan sebagai hasil bagi perpindahan sudut dengan selang waktu. Oke. Nah, ini kalau kecepatan sudut ya, tadi kecepatan sudut itu V itu sama dengan delta theta per delta T, di mana delta theta sudutnya itu adalah theta ya, karena delta T itu sangat kecil. Jadi di situ V itu kecepatan sudut itu kecepatan sudut itu kita bisa tuliskan dia sebagai delta X per delta T ya. Jadi V itu bisa sama juga dengan jari-jari. Jadi seperti di sini ya. Jadi dia jari-jari yang ini ya. Ini adalah R-nya, jari-jarinya, jari-jari. Kemudian jari-jari dikali dengan kecepatan sudut ya. Ini adalah rumus untuk kecepatan sudut ya. Ini kita peroleh dari, karena V itu adalah delta theta per delta T ya, makanya ini, sedangkan perpindahan sudut dan kecepatan sudut. Nah, sekarang kita masuk pada percepatan sudut. Percepatan sudut itu adalah perubahan kecepatan ya, perubahan kecepatan sudut tadi ya pada selang waktu tertentu. Kalau percepatan sudutnya itu digambarkan sebagai perubahan dari kecepatan sudut dalam selang waktu tertentu ya. Oke, di sini percepatannya itu untuk percepatan sudut itu sama dengan perubahan kecepatan sudut dibagi dengan perubahan waktu, sehingga percepatan sudut atau percepatan tangensial ini juga bisa ditulis dengan perubahan kecepatan sudut dibagi selang waktu dikali dengan jari-jari, atau sama dengan percepatan tangensial itu sama dengan R dikali dengan alfa ya, alfa di sini ya. Oke, sekarang kita masuk ke ini apa namanya ini besaran fisis dalam gerak melingkar beraturan. Nah, di sini ya, oke, besaran fisis dalam gerak melingkar beraturan itu kita kenal ada periode itu 1 per frekuensi, atau frekuensi itu 1 per periode putaran ya. Kecepatan linier itu tadi kita sudah bahas, karena kecepatan linier itu T itu 1 per F, maka dia V itu adalah 2pi dikali R per T.
atau kecepatan linier itu adalah 2 pi r dikali f, karena ini ya rumus yang ini ya, sehingga bila kita ingin mencari kecepatan sudut itu bisa sama dengan 2 pi per t, atau sama dengan 2 pi f ya, y f. Kecepatan sudut itu bisa juga kita tulis dengan r dikali kecepatan linier, itu bisa kita sebut dengan r dikali kecepatan sudut. Oke, ini berikut soal ujian nasional. Berikut ini adalah soal ujian nasional di mana kita bisa melihat penggunaan dari rumus-rumus ini. Contoh soalnya, sebuah mobil balap berada di jalur melingkar, ya. Ini ya. Ya, kita jumpa kembali pada pembahasan soal nomor 4. Soalnya sebagai berikut. Sebuah mobil balap berada di jalur melingkar dengan jari-jari 250 meter. Jika mobil bergerak dengan kecepatan linier konstan 50 meter per detik, maka kecepatan sudutnya, jadi di sini diketahui R itu sama dengan 250 meter. Kemudian kecepatan linier V itu adalah 50 meter per detik, atau dikali dengan sekon pangkat min 1, detik pangkat min 1. Pertanyaannya adalah kecepatan linier, kecepatan sudut, ini adalah ditanya adalah kecepatan sudut. Oke, berarti dari teori yang sudah kita dapat bahwa kecepatan linier itu kan sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari ya, dikali jari-jari. Berarti kita bisa langsung mengisi 50 meter per detik atau dikali sekon pangkat min 1 itu sama dengan kecepatan sudut dikali dengan 250 meter. Sehingga kecepatan sudut itu adalah 50 meter per detik dibagi dengan 250 meter. Oke, ini habis ya, meter dengan meter. Kemudian ini sama dengan 5 per 25 radian per detik. Berarti ini sama dengan 1 per 5 ya, 1 per 5 rad per detik, radian per detik. Berarti kecepatan sudutnya itu sama dengan 0,2 radian dikali detik pangkat min 1. Sehingga dari sini kita bisa menjawab bahwa kecepatan sudut dari mobil balap itu adalah 0,2 radian dikali sudut dikali sekon per detik ya, atau rad per detik. Oke, demikian pembahasan untuk soal ujian nasional nomor 4 fisika. Selamat belajar. Oke, jadi itu tadi mengenai pembahasan soal untuk kecepatan sudut dan kecepatan linier ya. Kemudian kita masuk pada percepatan sentripetal, atau di sini kita tulis AS ya. Itu sama dengan kecepatan linier dikuadratkan dibagi dengan jari-jari, atau sama juga dengan kecepatan sudut kuadrat dikali dengan jari-jari. Nah, sekarang hubungan antara roda-roda ya. Nah, hubungan antara roda-roda ini ada, kita bisa membandingkan roda A dan roda B, di mana A dan B ini sepusat ya. Roda A dan roda B itu pusatnya sama ya. Jadi dia akan memiliki arah putar kedua roda itu sama, dan kecepatan sudutnya sama. Jadi bisa ditulis di sini kecepatan sudut roda A sama dengan kecepatan sudut roda B. Posisi kedua, roda A dan roda B bersinggungan. Nah, A, arah putar kedua roda itu pasti berlawanan. B, kecepatan linier kedua roda itu sama. Jadi bisa ditulis VA sama dengan VB, atau jari-jari dikali kecepatan sudut A sama dengan jari-jari B dikali kecepatan sudut B.
roda A dan roda B dihubungkan dengan sabuk. Nah, ini kecepatan putarnya sama dan kecepatan linearnya pun sama. Sehingga VA sama dengan VB yang artinya juga adalah kecepatan sudut dikali dengan jari-jari sama pada roda A sama dengan kecepatan sudut dan jari-jari yang ada pada roda B. Oke. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan soal ujian nasional yang menyangkut tadi ya, percepatan yang menyangkut tadi hubungan antara roda-roda ya, hubungan antara roda-roda. Oke. Oke, kita akan mulai membahas soal ujian nomor 5. Di sini soalnya demikian, roda A dan roda B saling bersinggungan. Kecepatan sudut roda B 15 radian per detik dan jari-jari roda A itu sama dengan 1/3 jari-jari roda B. Kecepatan sudut roda A adalah berapa? Nah, di sini kita harus yang diketahui itu apa dulu ya? Di sini yang diketahui adalah kecepatan sudut dari roda B. Kecepatan sudut roda B itu adalah 15 radian per detik ya, per detik. Kemudian jari-jari roda A itu adalah 1/3 roda B ya. Sehingga yang ditanyakan itu adalah, yang pertanyaannya adalah kecepatan sudut, yang ditanya adalah kecepatan sudut roda A. Roda A dan B bersinggungan. Karena bersinggungan itu maka akibatnya adalah VA sama dengan VB. Jadi kecepatan roda A sama dengan kecepatan roda B. Ini menyebabkan RA dengan dikali kecepatan. Jadi kecepatan kan kita tahu bahwa kecepatan A itu adalah jari-jari dikali kecepatan sudut ya. Itu sama dengan jari-jari roda B dikali kecepatan sudut dari B. Nah, sedangkan kita tahu ya bahwa roda A itu adalah 1/3 dari roda B. Berarti di sini kita bisa tulis 1/3 RB itu jari-jari roda B itu dikali dengan kecepatan sudut A sama dengan jari-jari roda B dikali dengan 15 radian per detik ya. 15 radian per detik itu adalah kecepatan sudut roda B ya. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa kecepatan sudut roda A itu adalah 3 dikali 15 radian per detik ya, per second ya. Oke, jadi di situ kita ketahui bahwa hasilnya adalah 45 radian second pangkat min 1. Jadi jawaban di sini yang kita dapatkan adalah jawaban C ya. Oke, selamat belajar. Oke, demikian pembahasan mengenai gerak melingkar. Selamat belajar.